Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang baik. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Melewati setiap musim hidup kita, kalau sampai hari ini kita masih ada, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Dia, melayani Raja di atas segala raja. Mari persembahkan waktu ini yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Semua indah di pemandangan-Mu Tuhan. Kau rancangkan yang terbaik bagi kami. Yesus
berikan penghormatan tertinggi bagi Raja di atas segala raja. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagi Raja, Allah yang perkasa, layak disembah, layak dimuliakan.
sampai habis bumi berlalu. Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah. Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah ingkar janji. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua harta yang dapat terdapat takkan bisa menggantikan kasih Bapa.
akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat pertama akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami umat-Mu, mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu senantiasa berlaku untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu berbagai macam kejadian yang menimpa Indonesia saat ini. Di awal tahun 2022 ini, kami mohon Tuhan, jangan palingkan wajah-Mu dari bumi Indonesia, tapi bila wajah-Mu yang penuh kasih sayang itu senantiasa tertuju atas Indonesia. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk daratan di Indonesia, untuk perairan di Indonesia, untuk kawasan udara di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai wilayah di Indonesia yang terdampak dengan bencana alam. Tuhan, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu untuk korban, untuk keluarga-keluarga yang terdampak karena bencana-bencana alam ini. Biarlah Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, Engkau lawat mereka supaya mereka boleh dihiburkan, dikuatkan, dan bahkan berjumpa dengan pribadi-Mu sendiri sebagai Allah dan Juru Selamat sejati dalam hidup mereka. Nyatakan diri-Mu Tuhan lewat peristiwa yang Kau izinkan terjadi ini. Kami percaya Engkau punya maksud yang baik untuk mereka semua dan keluarga mereka, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kalau pandemi masih berlangsung di seluruh dunia dan bahkan di Indonesia saat ini Tuhan, Omikron menunjukkan peningkatan di beberapa tempat di Indonesia. Kami mohon supaya jangan sampai terjadi ledakan Tuhan. Kami mohon supaya Engkau beri hikmat pada pemerintah, supaya mereka dapat tahu apa yang mesti dilakukan untuk menangani pandemi ini. Dan tolong supaya masyarakat yang ada dapat bekerja sama untuk menerapkan prokes dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pandemi ini segera berakhir di bumi Indonesia. Kondisi biarlah semakin membaik ke depan Tuhan, karena kasih sayang dan campur tangan-Mu. Untuk program vaksinasi yang terus dilangsungkan, Tuhan berkatilah supaya berbagai jenis vaksin yang digunakan itu boleh mendatangkan kebaikan dan manfaat buat penerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami juga mohon lawatan-Mu terjadi di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, bila roh Allah, roh takut akan Tuhan melanda Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh lebih hormat akan Tuhan, dan bahkan boleh terjadi kegerakan besar di Indonesia, di mana banyak jiwa-jiwa boleh menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Pakai gereja-Mu, pakai umat-Mu yang ada di Indonesia ini, dan secara khususnya kami di Ephrata Community, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, untuk menjangkau mereka yang terhilang, untuk membawa mereka berjumpa dengan diri-Mu Kristus. Berkati kami umat-Mu, berkati kami gereja-Mu, supaya dengan kelimpahan yang Kau beri, kami dapat menyalurkan berkat itu buat orang-orang yang memerlukan, yang ada di sekitar kami. Biarlah di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami makin memancarkan terang Kristus. Kami makin bersinar terang untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kami, mampukan kami, taruh perkataan-Mu di lidah bibir kami ketika kami harus berkata-kata untuk menghibur, menguatkan, dan mengarahkan orang-orang untuk datang kepadamu. Biarlah otoritas wibawa kerajaan Allah menaungi kami, menyertai kami, sehingga tidak ada kuasa jahat dapat menjegal atau menjatuhkan atau menahan kami untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau melihat segala keperluan umat-Mu saat ini. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit biarlah menerima jamahan dan kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Yang ada dalam persoalan apapun, biarlah menerima jalan keluar tepat pada waktunya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu hingga saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, terangilah hati pikiran kami, buat kami mengerti firman-Mu dengan baik dan kemudian melakukannya dengan taat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan, boleh bersaat teduh pada pagi ini. Dimanapun Anda berada, mari kita terus mencari Tuhan, mendekat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan atas segala musim. Kalau besok kita akan merayakan Imlek, tahun baru, saya percaya bahwa di tahun yang baru Tuhan juga akan memberikan berkat yang baru, anugerah yang baru, yang pasti tahun yang baru akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Mari katakan dengan saya, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. 1, 2, 3, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita semua mengasihi orang tua kita, baik pada waktu Imlek ataupun tidak. Karena memang itu kewajiban anak untuk mengasihi orang tua. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang lahir tanpa orang tua. Pasti ada orang tua yang melahirkan kita, ada mama yang melahirkan kita, ada papa yang menjadi sumber benih dari hidup kita. Yang mungkin memang ada yang sejak kecil sudah ada di panti asuhan, sejak kecil tidak kenal siapa papa mamanya. Tetapi percayalah bahwa kita punya orang tua. Dan Tuhan memberikan perintahnya di dalam Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah bagian dari 10 hukum Tuhan. Ada 10, 4 yang pertama itu antara kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, 4 ini yang pertama antara kita kepada Tuhan. Lalu ada 6 dari 10 hukum itu adalah hubungan antara kita dengan manusia. Dan dari 6 itu, perintah ini adalah hukum yang pertama. Ya, dari 10 memang ini hukum yang kelima, tetapi 4 di atasnya tuntut Tuhan. Jadi ini yang pertama. Jadi Tuhan anggap yang utama daripada sebelumnya. Nanti yang ke-6 adalah jangan membunuh, lalu yang ke-7 jangan berzinah, ke-8 jangan mencuri, 9 jangan ucapkan saksi dusta, yang ke-10 jangan mengingini milik sesamamu, tetapi yang kelima adalah hormati ayahmu dan ibumu. Jadi ini yang pertama dari urutan, dari kemudian hukum kepada manusia, sesama manusia. Jadi ini sangat penting, karena manusia memang dimulai dalam keluarga, dimulai dengan orang tua, dia yang melahirkannya sebagai bayi. Jadi saudara, perintah ini penting, bukan hanya waktu Imlek saja, tetapi setiap waktu Anda harus belajar menghormati orang tua kita, menghormati mereka dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang mau menghormati orang tuanya, maka hidupnya akan mengalami kebaikan Tuhan. Dalam ayat ini, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Tuhan yang memberikan tanah, tapi juga Tuhan yang mengatur segala usia, mengatur segala waktu, mengatur umur kita. Dia juga yang memberikan berkat dalam hidup kita. Karena itu hormati, ya, hormati orang tua kita. Nah, saudara, mungkin cukup mudah buat beberapa anak yang punya orang tua yang sukses, orang tua yang jadi teladan, orang tua yang hebat, bahkan masih punya segalanya. Dia bisa mewariskan perusahaan yang besar, kekayaan yang melimpah.
dan anak-anak merasa butuh itu, lebih mudah untuk menghormati. Tapi bagaimana kalau orang tua itu sudah pensiun, tidak punya uang, bahkan sakit-sakitan, bahkan anak-anak harus memberikan banyak uangnya untuk mengobati papa mamahnya. Nah, seringkali kemudian banyak anak-anak yang tidak bisa mengasihi orang tua, bahkan merasa orang tua ini merepotkan. Saudara bertobat, karena firman Tuhan ini berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak peduli bagaimana kondisi mereka. Orang tuamu hebat, orang tuamu biasa, tetap hormati mereka. Orang tuamu berpendidikan tinggi, orang tuamu tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, bahkan mungkin SD saja nggak tamat. Saudara tetap hormati mereka. Mau orang tuamu masih sehat, kuat, masih bisa bekerja, ataupun orang tuamu sudah pensiun, atau bahkan sudah stroke, sakit-sakitan, tidak bisa bahkan bergerak dari tempat tidurnya, saudara tetap harus menghormati mereka. Bahkan kalau orang tuamu berbuat salah, orang tuamu melakukan hal yang tidak jadi teladan, tetap hormati mereka. Jangan membenci mereka. Ampuni kalau ada kesalahan. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Anda tidak bisa memilih orang tua. Orang tua juga nggak bisa milih anak. Kecuali memang anak adopsi. Orang tua asuh. Tetapi kalau orang tua kandung dan anak kandung, orang tua nggak bisa merancang, aku mau punya anak model begini. Nggak bisa, saudara. Anak nggak bisa milih, aku pilih lahir di orang tua ini. Nggak bisa. Anda harus menerima. Siapa yang memilihkan? Tuhan yang memilihkan. Dalam beberapa hari kemarin kita belajar rasa cukup. Jadi mau bagaimanapun orang tua Anda, terima mereka apa adanya. Sayangi mereka. Bagaimanapun anak-anakmu, seperti apapun kelemahan mereka, tetap sayangi mereka. Dan kita tuntun anak-anak kita. Jadi saudara, ini hubungan orang tua dan anak yang kandung ya, sama saja. Jadi saudara, Anda harus menghormati. Bukan hanya pada waktu Imlek saja, tapi setiap waktu, setiap saat. Nah, besok ketika Imlek, buat yang merayakan ini kesempatan untuk Anda bisa berangkat ke sana, hormati ayahmu dan ibumu. Kalau mereka masih ada, kalau tidak ada orang tua dalam keluargamu, hormati mereka, sayangi mereka. Ya, karena ketika engkau melakukannya, maka hidupmu pasti akan diberkati. Tidak peduli apapun statusmu. Walaupun mungkin Anda sekarang sudah kerja, punya uang banyak, orang tuamu sekarang Anda yang memberi uang pada mereka, tapi tetap hormat. Jangan kasar, jangan menyakiti mereka, jangan membuat mereka khawatir dan takut. Bagaimana cara menghormati orang tua? Saya mendorong Anda untuk melakukan komsel bersama keluarga Anda atau misbah keluarga. Caranya bagaimana? Kami dari Efrata sudah mengupload materi komsel keluarga di online. Cari di YouTube kita ini, YouTube Efrata Church. Ada spesial Imlek komsel keluarga online. Hanya kurang dari 30 menit video itu. Nah, tapi harapan saya begini, saudara bersama keluarga berkumpul, mungkin besok waktu Imlek atau hari-hari sesudahnya, kumpul dengan istri, suami, dengan anak-anak, dengan opa, oma, dengan keluarga, coba berkumpul. Ya, adakan waktu khusus, mungkin habis makan malam atau sebelum makan malam, atau waktu siang, waktu kumpul saudara. Lalu adakan misbah keluarga, daripada hanya ngobrol sana sini atau sibuk, anak-anak sibuk main game, bapak ibu sibuk di dapur. Berikan waktu, ya, nonton videonya hanya setengah jam, mungkin tambah dengan sharing,
dan doa mungkin hanya 15 menit sampai 30 menit lagi. Berarti cuma 45 menit sampai 1 jam waktunya. Lalu bagaimana caranya? Setelah berkumpul semua, beritahu keluarga. Kita mau memulai tahun baru ini dengan mesbah keluarga, dengan sharing keluarga. Lalu tayangkan atau setel, kalau di HP, kalau bisa pakai TV atau pakai laptop, komputer, saudara tayangkan supaya besar, suara bisa terdengar semuanya. Tentu perlu persiapan, lebih baik kalau keluargamu banyak. Kalau cuma keluarga kecil, mungkin pakai kecil juga bisa. Tapi kalau bisa besar, wah sangat bagus sekali. Anak cucu-cucu harus belajar juga ikut. Jangan main saja. Lalu di situ nanti akan ada pujian. Nah, seluruh keluarga ikut menyanyi bersama-sama. Ya, semua menyanyi bersama-sama. Lalu ada adegan video drama di situ yang menggambarkan sebuah keluarga. Nah, saudara bisa mendengarnya, melihatnya sebagai mungkin cerminan dari keluarga-keluarga kita. Lalu akan ada firman Tuhan, juga ada contoh-contoh sharing, contoh-contoh ketika orang memberikan pendapat-pendapat. Nah, saudara bisa mendengarkan mereka, yaitu tentang bagaimana menghormati orang tua. Nah, lalu nanti di bagian akhir, saudara akan bersharing dengan keluarga. Saudara akan sharing dengan keluarga, cerita-cerita. Anda akan menjawab pertanyaan itu. Mungkin opa oma bisa cerita. Anak cucu mungkin tidak kenal orang tuanya opa oma, tapi opa oma bisa cerita bagaimana cara opa oma zaman dulu sekali menghormati papa mama mereka. Papa mama bisa cerita pada anak-anak bagaimana caranya menghormati papa mama zaman dulu. Cucu-cucu atau anak-anak zaman sekarang bisa cerita, aku sebenarnya menghormati papa mama, tapi mungkin versi mereka sedikit berbeda caranya dengan kita zaman dulu, orang-orang yang sudah tua. Tapi menarik ketika Anda sharekan, nanti akan terbangun sebuah kasih dalam keluarga, saling mengasihi, saling menghormati. Jadi saya mendorong Anda untuk mengambil waktu. Anda boleh melihat dulu YouTube-nya supaya Anda bisa ngerti kira-kira gambaran acaranya kayak apa. Lalu nanti Anda bisa bayangkan dan prepare. Saya mendorong setiap keluarga Efrata, setiap keluarga saudara yang ikut saat teduh ini bisa menjalankan bersama keluarga Anda. Termasuk saudara yang tidak orang Tionghoa. Saya orang Jawa Pak, saya orang Kalimantan Pak, saya orang Batak Pak. Saudara, apapun suku Anda, saudara, ini firman Tuhan yang dibicarakan. Ya, jadi sharekan, ini kesempatan dalam 1 minggu ini bersama keluarga, biar kita bisa sharing dalam keluarga. Kenapa? Karena pesan Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan ketika anak cucu kita bisa menghormati orang tua, hidupnya akan diberkati. Pakai kesempatan, orang tua harus cerita tentang pendahulunya, tentang orang-orang yang ada di atasnya. Kenapa? Karena mereka ada dari mereka yang telah mendahului kita. Ya, jadi ceritakan bagaimana cara menghormati mereka. Tapi ingat, kalau Anda cerita, sampaikan yang membangun, sampaikan yang sesuai firman Tuhan. Jangan sampaikan yang tidak sesuai firman Tuhan. Hindari perdebatan. Jangan berdebat. Semua pendapat didengar. Tapi Anda sampaikan yang sesuai firman Tuhan. Bagaimana yang baik, bagaimana yang benar. Ya, jadi sebagai anak-anak, kita harus menghormati orang tua kita. Jangan menyakiti hati mereka.
Hormati sampai dari dalam hati dan pikiranmu. Jangan membenci, jangan mengutuki mereka. Tunjukkan cintamu kepada mereka. Jangan nunggu nanti waktu orang tua mati baru kita bangunkan makam yang paling bagus, pakai peti mati yang paling mahal. Tapi selama mereka masih hidup, tunjukkan cintamu kepada mereka. Mungkin telepon, mungkin mengunjungi, mungkin bawakan pemberian kita yang menunjukkan kita mengasihi mereka, makan kesukaan mereka, obat buat kesehatan mereka, vitamin buat mereka, ajak mereka jalan-jalan yang mereka suka. Saudara, dengan pemberian anak-anak bisa menyenangkan mereka. Dengarkan keluhan mereka, apa kerinduan mereka, harapan mereka. Saudara, ini waktunya untuk anak-anak menghormati orang tua, mengasihi. Tidak peduli apapun kondisi mereka. Di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang sukses. Daud jelas dia raja yang sangat sukses. Tapi kalau Anda tahu dia sudah diurapi sebagai raja, tapi dia masih menggembalakan domba ayahnya. Dia sudah diurapi sebagai raja. Dia sudah menang mengalahkan Goliat. Dia sudah menjadi jenderal yang luar biasa. Dia sudah jadi menantu Raja Saul. Tapi ketika Raja Saul berbuat jahat kepadanya, dia tidak membalas dengan yang jahat juga. Dia membalas dengan kebaikan. Saudara, seorang anak yang menghormati walaupun mertuanya salah, tapi tetap dengan hormat menghormatinya. Mungkin orang tua bukan hanya orang tua kandung Anda, mungkin ada mertua Anda. Saudara, hormati mereka juga. Kerjasama dengan suami istri supaya seimbang. Jangan cuma kalau mengunjungi kepada papa mamasnya sendiri, waduh semangat, nanti ketika kepada mertua tidak mau, tidak boleh. Tapi nggak enak di sana, tapi begini, tapi memang setiap keluarga berbeda, orang tua berbeda. Tapi tugas kita sebagai anak adalah hormati ayahmu dan ibumu, termasuk mertua Anda. Sayangi mereka, hormati mereka. Ya, Anda ingat tokoh lain yang namanya Yusuf, jadi perdana menteri di Mesir. Tapi Anda tahu sejak kecilnya dia menjadi anak kesayangan papa mamanya. Dia tidak berbuat yang menyakiti hati orang tuanya. Nanti ketika ceritanya dia sudah jadi perdana menteri, kemudian bapaknya bersama keluarganya dia bawa ke tanah Mesir untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan yang berkepanjangan bertahun-tahun lamanya. Dan saudara tahu, ketika ayahnya datang dalam kondisi sudah tua, saudara, Yusuf itu dia sujud sampai ke tanah di depan bapaknya. Padahal dia sudah jadi perdana menteri, orang terpenting kedua di negara Mesir. Tetapi dengan papahnya yang hanya gembala domba itu, dia tetap sujud ke tanah. Saudara, dia menghargai, dia tidak melupakan orang tuanya. Nah, ini harus diajarkan kepada anak cucu. Jangan lupakan orang tua. Mungkin orang tuanya sudah sakit-sakitan hari-hari ini, tapi dulunya tidak. Mereka tetap layak dihormati. Mungkin ada banyak kelemahan, kekurangan mereka, tetap hormati. Di Perjanjian Baru ada baca kisahnya Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Saat kecil lahir di dalam keluarga Maria dan Yusuf. Dan Alkitab berkata dia ada dalam pengasuhan mereka. Bahkan sampai umur 12 tahun.
sempat ketinggalan di bait Allah. Dan ketika bercakap-cakap dengan para imam, para ahli Taurat, mereka kagum dengan Yesus yang baru 12 tahun. Tapi Yesus ikut bersama Yusuf dan Maria dalam pengasuhan mereka. Loh, ini Yesus, saudara. Raja segala raja. Yang kalau dia mau jalan di atas air bisa. Yang kalau dia mau bangkitkan orang bisa. Tapi masih mau hormat kepada Yusuf dan Maria. Apalagi kita yang manusia biasa ini. Saudara harus belajar menghormati orang tua kita. Jadi saya mendorong, lakukan dengan sungguh, hormati papa mama kita, ampuni kalau ada kesalahan, berikan perhatian yang Anda bisa, berkati mereka, jangan merepotkan, jangan menyakiti mereka. Dan mari mulai ajarkan kepada anak cucu kita caranya buat mesbah keluarga, buat komsel keluarga. Pakai, tunjukkan, dan mari sharing bersama-sama. Saya percaya Tuhan menjamah dan memberkati keluarga-keluarga Efratah. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ayo saudara, bersama keluargamu kita doakan mereka supaya di Imlek ini keluarga kita boleh bersatu, bersama-sama menyembah Tuhan, dipulihkan, bersama-sama saling mengasihi. Bahkan termasuk kalau ada keluarga, orang tua, om, tante, saudara-saudara yang sudah berbuat jahat kepadamu, yang sudah merugikan engkau, berkati mereka. Biar Tuhan melihat hatimu bersih, hidup menjadi berkat. Katakan dengan iman, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dalam nama Yesus, meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kecewa kepada orang tua, mengalami sakit hati, dirugikan, bahkan punya banyak masalah karena orang tua kami, mampukan kami tetap memandang mereka dengan hormat, tetap mengasihi mereka, tetap mendukung mereka, menghormati mereka, karena ini perintah-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami mengasihi, menghormati mereka, hidup kami pun akan diberkati Tuhan.
Kami berdoa buat orang tua kami. Ayo saudara, kalau engkau masih punya orang tua atau mertua, saudara doakan mereka sekarang juga. Doakan supaya mereka sehat, kuat, diberkati. Mereka yang belum percaya Yesus bisa percaya Yesus. Mereka bisa mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan tolong. Anda yang orang tua, doakan anak-anakmu, menantumu, cucu-cucumu, supaya mereka berhasil melakukan hukum utama Tuhan ini, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Tuhan tolong anak-anak kami, menantu-menantu, cucu-cucu kami, supaya mereka bisa menghormati walaupun orang tua mungkin terbatas, penuh kelemahan, tapi mereka bisa menghormati kami sebagai orang tua. Bukan karena orang tua gila hormat, tapi supaya mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong mereka bisa menghormati opa, oma, kakek, nenek, apapun kondisi mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, kiranya semua keluarga Efrata bisa menyelenggarakan mezbah keluarga dalam masa-masa Imlek ini, dan kami bisa bertumbuh, saling mengasihi, saling menghormati. Urapan-Mu turun, dan dimanapun kami berada, keluarga kami akan bertumbuh dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan semuanya. Berkati semua jemaat yang sudah bersatu teduh. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Tuhan memberkati kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.